Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejak lama, sejak dulu kita sering mendengar orang berkata sabar ono batasi atau sabar ada batasnya. Ada saat dimana seseorang boleh membalas kezaliman atasnya atau mengingkari takdir Allah terhadapnya. Dampaknya secara konseptual sah-sah saja bila kezaliman dibalas kezaliman dan tak terima akan takdir Allah. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan la dharara wa la dirara. Tidak boleh ada kezaliman dan tidak pula membalasnya dengan kezaliman. Juga sebuah hadis qudsi menerangkan bagi yang tidak rela akan ketetapan Allah, yang tidak rela akan takdir Allah, agar mencari Tuhan selainnya jika memang mampu. Artinya mustahil, ya, tidak mungkin, karena Tuhan hanyalah Allah. Artinya sabar yang diberi limitasi waktu adalah budaya yang dibuat-buat. Jadi kadang-kadang kita itu terbiasa berpikir sesuatu itu karena ya kebiasaan yang kita dengar, kebiasaan yang kita ketahui. Seperti halnya orang berkata batas ada sabar ada batasnya, ya. Seperti itu. Ditetapkan tanpa dasar yang jelas, itu pun hingga detik ini kita belum tahu sampai mana batas kesabaran itu. Lalu bagaimana dengan konsep fikih? Konsep fikih kita tentang memberi perlawanan kepada siapapun yang hendak merusak agama, mencerai-beraikan persatuan bangsa, mencelakai, merusak kehormatan, harta, dan lain-lain. Bukankah hal ini wajib? Ya, jawabannya ya, memang wajib. Karena semua itu merupakan karunia yang harus kita jaga. Namun yang terpenting dicatat adalah bahwa membalas kezaliman berbeda dengan menjaga diri dari kezaliman. Membalas itu berorientasi menyimpan dendam dan kebencian. Itulah spirit larangan agama melalui frasa la dharara wa la dirara tadi. Sedangkan menjaga diri adalah implementasi dari amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembali ke awal tadi, bahwa sabar tanpa limitasi waktu ini memiliki 3 tingkatan. Ya, jadi sabar ada batasnya itu karena kita mungkin terbiasa mendengar hal itu. Padahal sabar itu ya tidak ada batasnya, ya. Namanya sabar ya sabar, cuman bertingkat, ya. Ya, jadi sabar itu memiliki 3 tingkatan. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abid Dunya dalam karyanya yang berjudul As-Sabru Was-Shawab Alaih. Sabar yang pertama yaitu sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Sedangkan yang ketiga, sabar atau menahan diri dari melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan. Sabar yang terakhir ini adalah sabar dengan tingkatan tertinggi. Dalam kitab As-Sabru Was-Shawab Alaih, Syekh Ibnu Abid Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru salasun, fasabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alat ta'ah, wa sabrun 'anil ma'siyati. Faman sabara 'alal musibah hatta yaruddaha bi husni 'azaiha, kataballahu lahu 300 darajatin, bainad darajati ila darajati, kama bainas samai ilal ardi. Wa man sabara 'alat ta'ah, kataballahu lahu 600 darajah, ma baina darajati ila darajati kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy."
Wa man sabara 'alal ma'siyati kataballahu lahu tis'ami'ati darajah ma baina darajati ila darajah kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy marratain. Artinya sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku tidak melakukan maksiat, ya. Sabar atau menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu merestorasikannya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Dan yang sabar bisa sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, bagi yang bersabar dari melakukan maksiat untuk tidak melakukannya, maka Allah akan mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Secara klasifikasi, Imam Ali karramallahu wajhah menggolongkan menjadi 4. Beliau berkata, Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru ala arba'i sya'bin, ala syauqi wasyafaqi wazzahadati wattaraqqubi, faman ishtaqa ilal jannati sala 'anis syahawati, wa man asfaqa minan nari raja'a 'anil muharramati, wa man zahida fid dunya tahawana bil musibati, wa man irtaqabal mauta tasar'a ilal khairati. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, sabar ada 4 golongan. Sabar dalam merindu, sabar karena sayang, sabar dengan lantaran kezuhudan, zuhud, dan sabar dalam penantian. Siapa yang merindukan surga akan membersihkan dirinya dari hasrat-hasrat rendah. Siapa yang mengasihani dirinya di lahap api neraka akan keluar dari segala bentuk keharaman. Siapa yang tak menaruh cinta pada dunia, ringanlah atau entenglah baginya segala musibah. Dan siapa yang menanti kematian, selalu merasa kematian sudah di depan mata, maka pastilah ia bergegas meregup berbagai kebaikan. Hidup sebagai makhluk sosial membuat kita tidak pernah lekang dari salah dan khilaf. Kalau bukan disakiti, sadar atau tidak kita pernah menyakiti orang lain. Dalam hal ini agama mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf, dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memaafkan. Ini adalah pedoman terbaik kita sebagai makhluk sosial. Imam Al-Hasan pernah menasihati, wahai umat manusia, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Namun, bila kau disakiti maka bersabarlah. Sebenarnya kesabaran sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan kita yang tak lepas dari salah dan lupa, juga hakikat penciptaan kita yang senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan untuk tidak bersabar. Syekh Ibnu Abid Dunya sedang berusaha menguak kesadaran umat sehingga menjadi pribadi yang penyabar. Karena itu di kitab As-Sabru was-Shawab alaih penuh dengan nasihat-nasihat tentang sabar, baik dari Al-Quran, hadis,
kalam para sahabat dan para ulama salafus sholih yang lain. Seperti nasihat Imam Ibrahim At-Taimi yang mengatakan, ma min abdin wahaballahu lahu sabran 'alal adza wa sabran 'alal bala wa sabran 'alal masaib illa waqad utiya afdala ma utihi ahadu ba'dal imani billah. Jadi artinya setiap kali Allah menganugerahi kesabaran pada hambanya, baik atas rasa sakit, malapetaka dan musibah, pasti juga memberinya yang lebih baik dari ganjaran keimanan itu sendiri. Kalam At-Taimi tersebut mengajarkan kita bahwa mempertahankan keimanan jauh lebih penting daripada keimanan itu sendiri. Segala bentuk kesusahan dan derita yang dirasakan umat adalah ujian keimanan dari Allah. Mengingat iman yang hakiki yaitu iman yang tak lekang waktu, tempat dan kondisi, suka ataupun duka, lapang ataupun sempit. Sungguh nasihat yang sangat menggugah. Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberi analogi keimanan. Beliau berkata, ala inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi fa idza quti'ar ra'su badal jasad summa rafa'a sautahu faqala ala innahu la imana liman la sabra lah. Artinya, ingatlah, sabar mempertahankan keimanan layaknya kepala dalam satu tubuh. Bila kepala itu dipenggal, habislah tubuh itu, artinya akan mati. Kemudian Sayyidina Ali mengangkat suaranya, artinya mengeraskan suaranya, dan menyampaikan lagi, ingatlah, sungguh tidak ada iman bagi yang tak memiliki kesabaran. Jadi meskipun sabar memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, namun sejatinya bukan tentang tingkatan, tetapi soal misi mempertahankan keimanan. Terkait tingkatan sabar itu hanya indikasi dari tingkat keimanan seseorang. Terakhir saya akan tutup dengan syair dari Imam Al-Husain bin Abdurrahman tentang sabar. Idza lam tusamih fil umuri ta'aqqadat alaika fasamih wakhrijil usra bil yusr falam ara awfa lil bala'i minat tuqa walam ara lil makruhi asfa minas sabr. Artinya, bila engkau tak berlapang dada, hadapi segala urusan tentu akan mempersulit dirimu. Maka lapangkanlah dadamu dan permudahkanlah setiap kesulitan. Belum pernah kutemukan hal yang paling komplit, hal yang paling lengkap hadapi malapetaka selain takwa. Belum juga kudapati sesuatu yang paling ampuh, yang paling manjur obati kebencian selain sabar. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu berusaha untuk belajar bersabar. Sabar itu memang mudah diucapkan, mudah untuk diucapkan, mudah untuk menasehati ke orang lain untuk selalu bersabar, tapi memang tidak mudah bagi orang-orang tertentu untuk selalu bersabar, apalagi ketika menghadapi cobaan yang mungkin berat baginya atau terasa berat. Semoga Allah permudah urusan kita, semoga Allah permudah urusan kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.